Ya, berikutnya lagi, pada saat Anda bermain dengan operator numerik, ya, jika operasi rumusnya itu cukup panjang, mana yang akan didahulukan, mana yang tidak, ya, itu sebaiknya Anda berikan kurung-kurung. Ya, ini contoh. Ini catatan ya untuk kalian. Catatan saat menggunakan operator matematika yang pada sebuah rumus yang cukup panjang, maka jangan lupa untuk memberikan penanda mana operasi yang akan didahulukan dan mana yang akan diakhirkan. Ya, mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan dengan memberikan tanda kurung buka, ya, seperti ini, dan kurung tutup. Pasti ini sudah lah sering diingatkan guru matematika kalian itu. Contoh, saya punya variabel C, D, E, F, G misalkan. Ini integer ya. Ini integer. Nah, kemudian saya isi D adalah C ditambah D dikali E di minus F. Nah, ini ya apa ini? Langsung saya kasih nilai aja ya. Nilai misalkan C-nya itu adalah 5, D-nya adalah 7, E-nya adalah 3 misalkan, F-nya adalah 10, G awalnya adalah 0, G awalnya. Berarti D itu akan diisi dengan hasil operasi ini. Kemudian munculkan di layar. Jadi console.writeLine nilai dari ini adalah apa? G kan? Ya. Muncul tulisan nilai dari rumus ini adalah G. Ya. Kalau kalian mau tuliskan dulu di atasnya boleh. Ya, console.writeLine juga ini. Seperti ini. Titik double-nya di belakang. Nah, muncul seperti ini ya. C ditambah D, 5 ditambah 7 dikali E dikali 3 minus 10. Hasilnya 16. Itu cara hitung-hitungannya gimana? 5 ditambah 7 dulu baru dikali 3, kemudian dikurangi 10. Atau 7 dikali 3 dulu ditambah 5 di minus 10. Karena hasilnya 16. Hasil akhirnya 16. Itu sebenarnya yang benar yang mana? Yang dijalankan komputer. 7 dikali 3, 21. 21 ditambah 5, 26. 26 dikurangi 10, 16. Kan berarti seperti itu yang dijalankan komputer. Coba kamu atur dengan 5 ditambah 7, 12 dikali 3, 36 dikurangi 10, kan tidak 16. Ya, apakah rumus ini salah? Ya tidak salah, tetapi bagi kita itu butuh penanda-penanda ya yang jelas, mana yang sebenarnya dijalankan dulu, mana yang tidak diakhirkan. Komputer sudah punya aturannya sendiri, tetapi kita sebagai manusia biar nggak bingung. Ya, sebenarnya prosesnya itu gimana? Sebenarnya ini dulu yang dikerjakan. Sesuai dengan komputer perkalian dulu, karena perkalian lebih
kuat dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Ya, jadi perkalian, pembagian itu lebih kuat, modulus itu lebih kuat dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau ada rumus yang mengandung perkalian, pasti operasi perkalian itu akan dijalankan lebih dulu. Nah, ini hasilnya betul seperti yang dijalankan komputer, yaitu 16. Ya. Bagaimana kalau rumusnya diganti? Rumusnya saya ganti. Di bawah sini saya akan membuat rumus baru. Ya, rumus baru. Kurungnya di sini. Kurungnya di sini. Maka hasilnya gimana? Kurungnya saya rombak. Tidak di ini, tapi di C dan D. Hasil akhirnya gimana? Beda kan? Jadi pada saat kita bermain-main dengan angka, ya dengan numerik, Anda harus ingat operator variabel tipenya apa, operator yang akan digunakan apa, kemudian penanda-penanda kurung buka, kurung tutup untuk memberitahukan kepada komputer mana operasi yang akan dijalankan lebih dulu dan mana yang akan diakhirkan. Nah, kalau kurungnya di sini itu berarti C ditambah D dulu, 5 ditambah 7. Karena dia dikurung, kurung berarti maksudnya jalan no dulu. Nah, berapa? 5 tambah 7, 12. Baru antara perkalian dan pengurangan kan menang perkalian. Berarti 12 dikali 3 dulu, 36. Baru di minus 10. Hasilnya adalah 26. Jadi kalian nanti kalau membuat aplikasi rumus-rumus itu harus jeli, teliti. Ya, prosesnya jangan-jangan tidak menghasilkan error, tetapi hasilnya salah. Jadi error itu error langsung warnanya merah, bla bla, enggak. Rumusmu itu kelihatannya benar, tetapi sebenarnya itu salah. Salah secara apa, Pak? Salah secara logika. Itu yang paling bahaya. Karena error yang fisik kelihatan warnanya merah, oh ini error, salah nulis rumusnya, kurang satu huruf atau kurang petik atau kurang apa, itu enak. Tapi kalau error logika itu rumusnya kelihatannya benar, tapi pada saat dijalankan sebenarnya itu salah. Hasil akhirnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kenapa bisa salah? Karena pada saat Anda menulis rumus, Anda lupa untuk memberitahukan kepada komputer mana yang akan dilakukan lebih dulu, mana yang akan diakhirkan. Ya, ini bekal untuk kalian nantinya. Ya, karena di latihan 2 itu nanti Anda ada kemungkinan diminta untuk apa? Mengerjakan rumus-rumus matematika, ya kan? Ada ya, coba dilihat. Ya di sini. Ya, coba di latihan 2 nanti. Latihan 2 ya. Nah, ini kan Anda diminta untuk mengerjakan rumus-rumus matematika. Misalkan saya punya diminta untuk menghitung luas lingkaran dengan inputan apa? Inputan jari-jari. R-nya berapa? Misalkan R-nya 15. Hasilnya luasnya ini. Ya, luasnya ini. Nanti R-nya kamu ganti ya luasnya pasti berubah. Sekarang luas persegi panjang. Nah, ini mulai dari memilih tipe variabel Anda harus jeli. Anda definisikan semuanya integer, berarti panjang persegi panjangnya harus angka yang tidak mengandung desimal. Sekali Anda masukkan angka yang mengandung desimal, masalah kan gitu ya. Misalkan angkanya 12, ya lebarnya 12, enter gini. Betul ya. Ini juga, misalkan saya isi desimal. Nah, saya isi desimal 12,5 kuadrat. Tidak muncul error, oh berarti
tipenya ini memang sudah bisa untuk mengcover angka desimal. Segitiga alasnya misalkan 15,7, tingginya misalkan 4, enter. Nah, hasilnya seperti ini. Coba dihitung dengan kalkulator. Nantinya 15,7 sebagai alas, tingginya 4, itu kalau dimasukkan ke dalam rumus segitiga, setengah alas kali tinggi kan rumusnya, itu apakah benar menghasilkan angka 314? Atau terjadi pembulatan. Jadi sebenarnya itu mengandung desimal, tetapi dibulatkan. Ya, ini jajaran genjang berapa misalkan 78, alasnya tingginya misalkan 95. Nah, muncul. Nah, untuk bisa mengerjakan latihan 2B ini dengan benar, Anda harus mengingat teori yang baru saja saya berikan kepada kalian. Seperti itu. Sampai titik ini ada pertanyaan? Silakan. Monggo kalau ada pertanyaan. Nah, ini Mas Yupsiki. Pak, apakah bisa jika variabel? Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Yupsiki. Apakah bisa jika variabel integer diisikan penambahan desimal tapi dengan catatan hasilnya tidak desimal? Ya seperti tadi, Mas. Anda coba saja. Ini integer. Nah, sorry, ini dimatikan. Bisa buka lagi ya materi yang tadi. Ini integer. Dan Anda jalankan perintahnya seperti ini ya. Apakah bisa jika variabel integer, A itu kan integer ya, diisikan itu sebenarnya sama dengan ya, dengan penambahan desimal ya, salah satu angka yang dioperasikan adalah angka desimal. Di sini angka tidak desimal. Bagaimana kalau desimal dengan desimal ya, tambah nggak iso pisan. Ya, ini Anda belum kenalan dengan conversion ya. Tapi kalau angka Anda bulatkan berarti Anda kehilangan juga kan? 3,25, kemudian gara-gara Anda memberati A itu harus integer, kemudian 3,25 itu Anda bulatkan menjadi angka 3, ya kan eman. Berarti kan Anda kehilangan angka aslinya dia, nilai aslinya dia. Hasil akhirnya juga pasti akan jadi beda kan. Seperti itu. Jadi kalau sesuatu yang wadah yang sudah Anda definisikan itu tidak menerima nilai yang Anda inginkan untuk diinput, ya posisinya tidak bisa dipaksa. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dipaksa ya dengan konversi, bisa, atau dengan pembulatan. Konversi itu juga membulatkan, maksudnya misalkan 3,25 itu bilangan double. Anda bawa ke integer, itu kan berarti desimalnya dibuang, seolah-olah seperti itu. Nah, dibuang itu berarti seperti dibulatkan kan, mirip dengan dibulatkan. Ya, itu jawaban saya, Mas. Ya. Jadi ada nanti rumus pembulatan namanya round, math round, itu ada nama perintahnya untuk membulatkan. Oke, yang lain silakan sebelum saya lanjutkan, kita masih punya waktu sedikit. Ada yang mau bertanya, monggo. Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, saya pengen ngajari kalian tata cara lain untuk menampilkan output seperti ini tadi kan ya. Output seperti ini, seperti yang atas tadi. Ya, yang ini angka-angka seperti ini. Ya, dengan versi yang lain. Ya, tadi kan saya menggunakan operator concatenate. Ya, ada cara yang lain. Ya, ada cara yang lain. Caranya adalah Anda menggunakan penanda.
Ya, ini cara pertama seperti ini, misalkan nuliskan ya. Ini kata-kata disambung, digabung dengan angka, misalkan gitu ya. Cara yang lain, Anda bisa menggunakan penanda seperti ini. Oke. Kemudian di sini koma. Ini namanya string format. Ya. Jadi kalau Anda baca di bawah sini, itu akan muncul penjelasan tata cara nulis seperti ini disebut dengan string format. Format string. Nah, jadi kurung kurawal angka 0 ini adalah untuk menandai lokasi yang akan dicomot masuk ke situ. Jadi nilainya itu setelah koma, berarti angka A ini akan dicomot masuk ke sini. Operator concatenate-nya gimana? Enggak dipakai jadinya. Jadi enggak pakai operator concatenate. Ya, hasil akhirnya A++. Ya, sama saja ya. Seperti itu. Ini kan? Ini cara pertama yang menggunakan operator concatenate. Cara kedua ini menggunakan string format. Ya. Bagaimana kalau nilai yang mau dimunculkan banyak, Pak? Seperti ini kan? Ada variabel pertama, variabel kedua, variabel ketiga. Ya berarti Anda harus punya beberapa penanda di sini. Jadi ada 0. Mulainya 0 ya, mulainya selalu 0 ya. Spasi 1, spasi 2, koma. Nah, operator concatenate-nya Anda buang. Jadi Anda ganti dengan koma semua. Koma, koma. Namaku 0, 0 berarti ngambil dari sini nanti. 1, spasi, ini spasinya di sini. Berarti kalau di sini tidak dipakai spasi, sekarang no problem. Kenapa? Karena formatnya sudah mengandung spasi. Jadi Aris ditulis biasa, Andika ditulis biasa, Putra ditulis biasa, tidak ada spasinya. Itu digabungnya nanti sudah ada format spasi. 1 ngambil dari sini, 2 ngambil dari sana. Nih misalkan yang ini. Ya berarti mulai 0. Koma. Ya, koma. Jadi di sini spasi 1. Jadi jadinya seperti ini. Atau ini tidak diambilkan dari variabel, tapi ditulis tahun langsung di sini bisa. Ini berarti variabel yang diambil hanya 1. Kira-kira Anda lebih bisa menerima menggunakan operator concatenate atau yang versi kedua. Ini saya konsep seperti ini ya. Ada cara yang lain. Cara yang lainnya adalah ini dilihat. Ini tahunnya di sini. Tidak di belakang sebagai variabel. Kalau yang ini kan 0 diambil dari sini, 1 diambil dari tahun. Spasinya enggak usah. Tahun. Disambung dengan ini, ya kan? Kalau cara kedua hanya mengambil umur saja. Tahunnya sudah ada di dalam tulisan yang pertama. Nah, ini versi menampilkan tulisan di layar. Nah, sama saja hasilnya. Ya, sama saja. Dengan yang cara sebelumnya tadi. Ini tentang pembahasan tentang operator. Kira-kira ada pertanyaan sampai titik ini? Tadi kan kita mulai jam 4 lebih 16 ya, atau 15. Jadi ya saya
Nanti akhirkan sampai di jam itu juga, jadi tepat 1 jam. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit. Ada pembahasan tentang entah namanya try dan try parse. Oke, kita akan bahas tentang perintah try dan try parse. Perintah untuk melakukan konversi tipe variabel. Dengan catatan nilai yang akan dikonversi ya bisa diterima sebagai nilai di dalam variabel barunya. Misalkan contoh ya string. Nah, misalkan string K. Isinya adalah aku, kata aku. Kemudian Anda perintahkan ya try. Ya, try. Nah, seperti ini. Ya. Try apa misalkan? Anda mau arahkan kemana? Try pass-nya. Oh, saya ngomong dulu. Saya punya variabel K. Nilainya adalah kata aku. Isinya kata aku. Kemudian kalian mau bawa ke integer. Ya enggak bisa kan? Enggak mungkin bisa kan? A itu huruf, K itu huruf, U itu huruf. Tidak ada yang mengandung bentuk angka sama sekali. Kemudian mau dibawa ke bentuk integer yaitu numerik, ya enggak bisa. Mau dengan konversi cara apapun ya enggak bisa. Gitu. Beda dengan kalau saya punya angka J, isinya adalah kata-kata J, string J. Tulisannya seperti ini, 0001. Misalkan. Ini sama-sama string ya. Tapi yang atas itu murni isinya hanya karakter A, B, C, D, E. Yang bawah itu isinya karakter tetapi yang bentuknya angka. Kan 0 itu karakter tapi bentuknya angka 0, 0, 0. Lah yang bawah ini kalau saya try, saya bawa ke, saya konversi katakan, konversi itu bisa ya, itu akan bisa. Misalkan nanti saya punya integer H misalkan, integer H. Kemudian H ini saya ambilkan dari J dot try ya, try dari maaf ngomongnya gimana, integer int dot try. Try-nya nggak mau ya, try maunya try parse. Try itu berarti ngomongnya gimana, console dot write try. Oh ini try catch ya. Kalau try itu ya berarti Anda harus langsung bawa ya ke tipenya. Tipenya apa? Contohnya seperti ini. Misalkan hasil akhirnya apa? Oh wadahnya adalah integer. Yang mau saya konversi yang mana? J misalkan. Itu masih memungkinkan kan. Tapi kalau yang mau saya konversi K itu kan tidak memungkinkan ya. Tidak memungkinkan lah. Ini bisa dikonversi menggunakan cara seperti ini. Enggak. Kalau enggak mau ya kita pakai try parse. Kalau try parse seperti ini cara nulisnya. Int dot try parse. Dari C dibawa ke wadah H. Ya. Mau enggak? Sini. Tulisannya apa? Integer terus out. Oh kurang perintah out ya di sini.
Nah, seperti ini. Ya, kalau bukan try berarti ini yang saya panggil parse ya. Coba parse saja. Jadi ada parse dan ada try parse. Kalau parse itu perintahnya misalkan hasilnya adalah H sama dengan J dot parse parse. Ngomongnya gimana? J dot parse. Gak mau ya, parse-nya gak mau muncul. Parsing. Atau gini, J dot, gak mau ya, gak keluar parsingnya. Parse. A sama dengan integer tadi dot d. Mau. Kalau didekati errornya cannot convert type string to integer. Ya. Coba kalau jangan integer. Sorry. Lari. Oh enggak di sini. Jadi di sini juga float ya. Atau ke tipe yang lain, jangan H, float. Float K. Jangan K, misalkan apa? Y. Coba kalau ini wadahnya adalah Y. Oke, Mas. Oh, nggih, terima kasih. C. Ya. Tetap nggak mau ya parsingnya. Ya, kalau nggak mau sementara pakai try parse dulu. Besok saya coba cek perintahnya seperti apa ya. Jadi saya punya variabel K, kata-kata aku. Kemudian saya punya variabel J, itu yang berbentuknya juga kata-kata, tetapi isinya adalah angka-angka ya. Nah, kemudian saya pengen bawa ke variabel integer. Maka cara nulisnya adalah in.try. Try itu kan coba ya, try parse. Ya, try parse, coba parsing. Ya, coba rubah nilai dari J out menjadi H. Ya, nanti Anda bisa konsul dot write line nilai dari H. H sama dengan ya, mau pakai concatenate ya boleh. Nilai dari H. Nilai dari H berapa? Nilai dari H adalah 1. Coba kalau ini saya tidak 0001 tapi misalkan angka sembarang, misalkan gini ya. Maka nilainya berapa? Sama ya. Nah, tapi kalau yang Anda coba konversi itu K bagaimana? Yang kalian coba konversi K. K menjadi H. Ini K. K itu kata-kata aku jadi angka. Bisa enggak? Nah, enggak bisa ya. Jadi hasil akhirnya itu 0. Jadi nanti kalau menggunakan perintah try parse, hasil konversinya kok angka 0 itu berarti bisa diartikan proses konversi gagal. Nah, nanti jadi masalah kalau yang dikonversi itu benar-benar angka 0 bagaimana? Benar-benar angka 0. Try parse-nya kan juga menghasilkan 0 ya kan? Padahal 0 itu bisa diartikan juga bahwa prosesnya gagal. Nah, itu juga harus pinter-pinter nanti ya. Nah, untuk yang parse, bukan yang try parse, masih jadi PR, besok kita bahas. Kenapa perintahnya kok enggak mau tadi ya? Karena parsing itu ada beberapa cara. Oke, mungkin itu dulu ya materi kita hari ini. Semoga menjadi modal nanti untuk mengerjakan latihan kedua. Setelah latihan kedua, nanti saya akan mengajari kalian membuat menu. Ya, jadi
Kalau sudah ada menunya, latihan 1A bisa dipanggil sendiri, 1B bisa dipanggil sendiri, 2A dipanggil sendiri, 2B dipanggil sendiri gitu. Tapi untuk sementara ini itu masih menyatu ya, jadi satu. Skripnya jadi nyampur semua di sini. Tidak apa-apa. Kasih jeda-jeda saja. Ini 2A, ini 2B, ini 1A, ini 1B gitu. Kasih jeda-jedanya dulu. Ya, itu saya akhiri ya. Nanti ditunggu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.